Jadi gini Pak Rungkat, adik kandung saya yang di Jakarta baru aja cerai sama suaminya. Jadi kemungkinan dia mau saya tempatin di rumah yang sekarang Pak Rungkat tempatin. Pak, motor Pak mana Pak? Bapak! Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Jael, mana si Jael? Jael, si Jael mana? Jael! Brengsek lu El, bisa-bisanya lu kepikiran nyolong motor anak gua. Kurang baik apa gua sama lu? Awas lu kalau ketemu, mati lu sama gua. Sabar ya Yot, ntar gue coba cari lagi deh. Tadi udah gue coba jegat di pinggir jalan tapi gak ketemu. Lu tenang dulu ya, ntar agak siangan gue mau lapor polisi aja deh ya. Iya Pak. Maafin Bapak ya. Coba kalau dari awal Bapak gak ngebolehin si Jael tidur di sini, mungkin motor lu masih ada Yot. Gue tahu lu sayang banget sama tuh motor, tapi mau gimana lagi, namanya juga musibah ya. Ya Yot ya. Iya Pak. Halo, assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam, Sup. Oh, maaf ganggu Pak Lurah. Pak Lurah lagi di mana Pak? Lagi di kantor, Sup. Kenapa, Sup? Ini Pak Lurah, kotak amal yang di musola ada yang bobol Pak. Hah? Ada yang bobol? Siapa, Sup? Udah lapor RT belum? Justru itu Pak Lurah, saya serba salah ini mau lapor RT-nya juga. Loh piye Sup? Parungkat kan RT-nya? Itu masalahnya Pak Lurah, bingung saya jelasinnya. Pak Lurah ada waktu nggak kalau kesini? Ya wis. Saya kesana sekarang, Sup. Oh oke Pak Lurah, makasih ya Pak Lurah. Iya, Sup. Jadi ini Tang Sirungkat. Betul Pak Lurah. Tahu dari mana kamu, Sup? Lah itu tanya aja sama Pak Ustadz. Bener, Tat. Bener Pak Lurah. Waktu itu kan pas kerja bakti, saya sama Pak Rungkat ngebenerin kipas angin musola. Nah, dia bawa tang dari rumahnya. Yaitu tangnya yang dipegang Pak Lurah. Ada tulisan RKD-nya kan? Terus gimana Pak Lurah? Apa langsung kita tegur aja orangnya? Pelan-pelan, Sup. Boleh berasumsi tapi tetap hati-hati, Sup. Iya Pak Haji. Terus baiknya gimana, Pak Haji? Ya udah, kita ke rumahnya sekarang. Tapi ngomong aja baik-baik. Jangan pakai nada tinggi, ya. Kita dengerin dulu penjelasan dia. Iya Pak Haji. Ya udah ya. Ayo. Terus kita pindah kemana ini Pak? Rasanya berat banget ninggalin rumah ini. Iya, sama ya. Tapi mau gimana lagi? Ini rumah orang bukan rumah kita. Mungkin kita cari kontrakan dulu buat beberapa bulan, sambil ngumpulin duit buat bikin rumah sendiri. Bismillah. Nggak gampang lah Pak. Emang bisa bikin rumah pakai bismillah? Pakai semen Pak? Ya kalau diniatin mah siapa tahu bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya mulai hari ini gua mau nyari kerja. Kerja apa aja pokoknya yang penting sesuai hobi. Ya hobi Bapak aja tidur. Mau kerja jadi apa? Jadi polisi tidur. Rungkat tidur dong. Lu bercanda mulu lu. Lagi sedih juga. Siapa itu Pak? Nggak tahu deh. Ya udah ntar dulu gua lihat. Iya, waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Lurah. Ada apa ini? Tumben? Bisa ngobrol dulu sebentar kan? Bisa tuh Pak Haji. Kayak ke siapa aja. Ayo, masuk. Masuk, Tad, Sub, masuk. Iya. Kad. Jadi gini, Kad. Sebelumnya kita minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung lu. Gua cuma mau nanyain sesuatu yang menyangkut lu di musola. Iya. Kenapa tuh Pak Haji? Sebentar. Gua mau nanya ini, Kad. Apa bener ini tang punya lu? Lah, iya. Itu mah tang punya saya, Pak Haji. Coba. Lah iya bener Pak Haji. Punya saya ini. Tapi kok ada di Pak Haji ya? Kapan Pak Haji minjemnya? Jadi gini Kad, tadi siang waktu kita sholat dohor, kita ngelihat kotak amal dibobol maling Kad. Astagfirullahaladzim. Siapa malingnya Pak Haji? Udah, lu nggak usah pura-pura deh. Sabar dong, Sup. Ada apa Pak? Di
duduk yuk. Sini, Yot. Duduk dulu, Yot. Iya. Jadi gini, Yot. Kita nemuin kotak amal yang di musola dibobol maling. Astagfirullahaladzim. Nah, sedangkan di dekat kotak amal itu ada tang punya bapak Iya, lu. tapi gua nggak tahu. Ya, diem Lurah. dulu Parungkat. Nggak usah Lu nyangkal jangan nuduh mulu. gua gitu dong, Su. Nuduh gimana? Udah jelas-jelas itu Ya, tang tapi punya kan bukan Parungkat. berarti gua pelakunya. Ya, terus siapa dong kalau bukan lu? ngelunjak, tahu Setan. nggak? Udah. Tenang dulu, Su. Eh, Tenang dulu. iya, iya, Pak Haji. Udah. Udah, cukup. Kan gua bilang, jangan ada yang pakai nada tinggi. Omongin baik-baik. Sup, Iya, Pak Haji. Ini fitnah. Bapak dituduh maling kotak amal di musola. Tapi gua tahu, Bapak nggak mungkin ngelakuin itu. Bapak juga bingung kenapa ada tang punya dia di musola. Tapi gua baru ngeh. Mungkin aja itu Pak Jal yang bawa tang dari rumah. Di waktu yang sama, pas dia bawa kabur motor gua. Iya, dugaan gua nggak mungkin meleset. Tapi percuma, orang-orang itu nggak percaya kalau bukan bapak gua pelakunya. Dan mereka ngancam bapak, kalau besok siang duit kotak amal nggak segera dibalikin, bapak mau dilaporin ke polisi. cobaan apa lagi ini, Yot? Sumpah demi Allah, gua nggak pernah kepikir buat ngambil kotak amal itu. Gua juga punya batasan, Yot. Ini fitnah, Yot. Iya pak, saya tahu bukan bapak pelakunya pak. Terus siapa yang tega nuduh gua, Yot? Belum lagi cobaan selesai, udah ada cobaan lain yang datang di hari yang sama. Sekarang gua harus gimana coba? Masa gua disuruh gantiin duit kotak amal, sedangkan gua sepeser pun gak makan duitnya. Iya pak, yang sabar ya pak. Gak dalam hitungan jam, Allah mampu memberikan ujian bertubi-tubi di waktu yang bersamaan. Semua itu di luar dugaan umatnya. Dan gua sadar, ini teguran buat gua dan bapak yang lupa akan kehadirannya. Ya Allah, ampuni Peot sama bapak ya Allah. Pak? Bapak? Bapak kenapa ngelakuin ini, Pak? Bapak tega ninggalin Peot. Peot nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Orang mah kalau mati ninggalin harta dulu, Pak. Ini malah ninggalin hutang. Berisik lu bego, gua ludahin lu ya. Belon lu bukannya bantuin. Bapak? Apaan sih ya? Bapak-bapakan mulu lu dari tadi. Berisik lu tau nggak? Bapak mati suri? Enak aja lu mati suri. Pengen banget kayaknya lu gua mati. Bukan gitu, Pak. Itu Bapak lagi ngapain ngegantung begitu? Gua mau ngambil celengan, bego. Udah cepet pegangin kaki gua. Iya, Pak, iya. Ya lu. Lagian ngapain sih naruh celengan di situ? Ya habislah sama lu kalau gua naruh celengan di lemari. Curigaan amat sama anak. Mana tega Peot ngambil duit orang tua? Kayak gua nggak tahu aja lu kelakuan lu. Jangan soalim deh lu. Apaan sih? Nggak jelas. Udah buruan ah. Ya sabar. Bapak ngagetin tahu nggak? Peot kira Bapak lagi bundir. Enak aja lu bundir. Gua masih kuat iman ya. Ya habis momennya pas. Mana lagi pusing banyak masalah. Lu tiap hari juga pusing gua mah. Kalau mau bundir mah dari bayi gua udah bundir. Ya udah cepet ah. Iya udah nih. Lu anak dajal. Mamam tuh celengan. Anak setan lu. Seneng banget lu lihat orang tua sedih. Makanya jangan curigaan jadi orang. Celengan takut diambil sama anak, tapi malah habis digigitin tikus sama rayap. Lu udah diem lu ah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Udah. Terus mau diapain nih duit? Terserah, mau lu kunyak itu, ambil semua buat lu. Ini ogah amat.
Siapa yang mau nerima duit buntung begini? Dilem juga udah nggak bisa ini mah. Bisa, akalin, bisa order kek. Percuma Pak. Coba aja beli rokok di Madura. Paling dipatahin dulu rokoknya. Yaudah. Bilangin sama Pak Rungkat, nggak usah diganti gitu ya. Mama ngasih aja itu mah 500.000 buat ngontrak. Iya mah, ntar Kona bilangin. Mama curang banget sih mah, giliran orang lain dikasih. Kona mana pernah dikasih 500.000 secara cuma-cuma. Kamu mau juga sayang. Ya mau lah mah. Tapi ngontrak ya, jangan tinggal sama Mama. Waduh, enggak deh. Ya udah, makannya. Iya mah. Ya udah sono cepet ah. Iya. Sialan, enak banget jadi si peot. Bukan anak, bukan ponakan. Toto dikasih duit 500.000. Lah gua anaknya sendiri, minta duit 500, jago kalau nggak disuruh push up dulu 500 kali. Assalamualaikum. Yot. Peot. Assalamualaikum. Pak Rungkat. Siapa itu Yot? Si Kona kayaknya. Permisi. Udah bukain sana. Iya. Assalamualaikum. Peot. Iya, bentar nak. Lu? Bapak lu ada Yot? Ada. Sama bapak gua juga ada. Suwe. Mau ngapain nak? Ini gua suruh nyampein sesuatu sama nyokap gua. Oh, ya udah masuk. Iya. Jadi gitu Yot, Pak Rungkat, kata si Mama suruh ganti secepatnya. Tapi gua kan gak minta, gak minjem juga. Iya tahu, tapi si Mama nggak tega katanya. Ini duit buat nyari kontrakan. Ya gua sih makasih banyak udah dibantuin. Tapi kalau buat ganti gua nggak bisa cepet-cepet. Duit dari mana gua? Ya udah santai aja kalau gitu. Nggak maksa sih. Tapi nanti kalau ada uangnya kasih ke Kona aja ya. Jangan ke si Mama ya. Ya Pak Rungkat ya. Ya udah ya. Jangan buru-buru tapi ya. Ya. Ini sih akal-akalan lu monyong. Kayak udah tahu aja gua kelakuan lu. Gua yakin emaknya nggak nyuruh ganti. Ya udah, Yot, Pak Rungkat, gitu aja ya. Iya, makasih ya, Nak. Oh iya, kalian rencana mau pindahnya kapan? Paling besok nak, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Ya, jam berapa? Maksudnya gue mau bantuin gitu. Kirain diusir. Kagak lah PA. Ya agak siangan aja kesininya kalau emang mau bantuin. Tapi kalau lu sibuk mah jangan ya. Jangan maksain. Enggak, Kona nggak sibuk kok. Ya udah nanti besok siang Kona kesini lagi sama si Robi sama si Dot ya. Iya. Ya udah, Kona pulang dulu ya. Yot, Pak Rungkat. Iya, hati-hati ya. Terus mau nyari kontrakan kemana Pak? Duit udah ada. Kayaknya enggak Yot. Duit ini bukan buat nyari kontrakan. Terus? Mau gua pakai dulu buat gantiin kotak amal Yot. Hah? Tapi kan Bapak nggak ngambil kotak amalnya kan Pak? Ya enggak lah Yot. Tapi lu tahu sendiri, mereka tetap nuduh gua kalau gua yang ngambil. Besok pagi mereka kesini buat minta ganti. Sedangkan kalau nggak diganti, kita dilaporin ke polisi. Lu mau nanggung malu satu kampung? Iya ya Pak. Pokoknya malam ini kita harus udah keluar dari rumah ini Yot, secepatnya. Tapi mau keluar kemana Pak? Kemana aja Yot, yang penting jangan ada satu orang pun yang tahu kalau kita pergi dari sini. Karena percuma, kita udah dianggap sebelah mata. Iya ya Pak. Wahai kasur dan bantal, terima kasih sudah menemaniku mimpi indah, mimpi buruk, bahkan mimpi aneh yang tiba-tiba aku berubah jadi manusia magicom di dalam mimpi itu. Terima kasih juga sudah mau menampung ngilerku yang lebih deras dari hujan bulan November. Kalian akan menjadi mantan terempuhku selama aku menjalani hidup. Kalian juga adalah sahabatku yang gak pernah protes kalau diinjek, dijemur, bahkan dipukul pakai sapu lidi. Wahai WC tercinta, tempat aku menumpahkan segala beban hidup, baik yang kuning maupun yang agak coklat, baik padat maupun rada encer dikit, baik yang polos ataupun yang ada cabenya. Engkau selalu menerima aku apa adanya. Terima kasih sudah menemaniku menghitung hutang-hutangku dan berhayal bersamaku. Untuk Gayung dan Ember, kalian adalah dua karyawanku yang sangat setia. Kalian tidak pernah komplain, tanpa cuti, tanpa BPJS. Kalian tetap semangat mengguyur badanku yang six pack ini. Untuk sikat gigi, maafkan aku. Sering kupakai terlalu keras, padahal aku tahu bulu sikatmu sudah mekar. Untuk sabun batang yang kadang jatuh ke dalam lubang WC lalu kuambil lagi. Aku tahu kita sudah melewati banyak licinnya kehidupan. Selamat tinggal ya kalian.
Maaf, aku harus pergi dan tidak akan pernah kembali. Aku tahu ini berat, tapi lebih berat dari tas gendongku. Semoga kalian mendapatkan tuan rumah baru yang lebih baik dari aku, yang tidurnya nggak ngaco kayak aku. Kadang nungging, kadang nyungsep, kadang jatuh ke bawah. Selamat tinggal sekali lagi. Bye. Ayo, Pak. Iya. Bapak nangis? Enggak, siapa yang nangis? Ya udah, ayo. Iya. Kenapa berhenti, Pak? Enggak. Lu kenapa berhenti? Enggak kenapa-napa. Belon lu, gua kira lampu merah. Pak, Iya, Yot. Bapak berat nggak sih, Pak? Sebenarnya berat, Yot. Tapi mau gimana lagi? Keadaan yang memaksa kita pergi dari rumah ini. Bukan itu maksudnya, Pak. Itu buntelan, Bapak beratnya. Lalu, gua kira lu nanya hati. Berat apa enggak ninggalin rumah? Ya itu mah udah pasti, Pak. Terus ngapain nanyain buntelan gua berat apa enggak? Ya kali aja berat. Sini Peot bawain. Enggak. Lu kan juga bawa. Ya udah, ayo. Ayo, Pak. Pokoknya kalau sampai dia nggak bisa gantiin duit kotak amal, sekalian kita viralin aja Pak Ustadz. Jangan atuh. Kasihan, Sup. Loh, kok kasihan sih? Dia kan salah, Tad. Ya maksudnya cukup laporin aja ke polisi, nggak usah viralin segala. Alah, Pak Ustadz ngebela terus dari dulu juga. Bukan ngebela, Sup. Tapi gitu-gitu juga kan dia tetangga kita. Apalagi dia rajin nemenin gua di musola. Pak Ustadz. Dia rajin ke musola itu karena dia lagi ngincer kotak amalnya. Ya ini kan buktinya kejadian kan? Kotak amalnya dibobol sama dia. Ya udah. Udah nggak usah dibahas. Assalamualaikum. Permisi. Parungkat. Yot. Assalamualaikum. Permisi. Kemana sini orang? Kabur jangan-jangan. Yot. Parungkat. Wah, beneran kabur nih orang, Tad. Sup. Ini ada surat, Sup. Surat apa, Tad? Coba lihat nih. Sup, Tad, atau siapapun yang baca surat ini, maafin gua ya. Sumpah demi Allah, sebenarnya gua nggak ngambil duit kotak amal itu. Tapi tenang, tetap gua ganti kok. Gua juga nggak mau jadi fitnah seumur hidup. Oh iya, gua pamit ya. Makasih yang udah pernah nolongin gua. Maafin kalau gua pernah ada salah. Duitnya gua taruh di bawah kaki balik ya. Oh iya, gua juga nambahin uang tip buat kalian yang beruntung. Makasih. Saya duluan, Saya Sup. Pak Ustadz, saya kan Iya, yang tapi nyampe saya duluan yang megang Sama duitnya. saya juga udah megang ini. Cuek gua dikerjain, brengsek si Rungkat. Makan tuh uang tip. Kurang ajar emang si Rungkat ya. Sobek ya Tad uangnya. Ya bukan sobek, ini mah hancur. Tapi uang buat kotak amal aman kan ya? Nggak ada yang sobek? Aman ini mah. Itu doang yang sobek. Sengaja kayaknya mau ngerjain Pak Ustadz. Kurang ajar emang tuh si Rungkat. Iseng banget jadi orang. Jangan gitu. Katanya temen. Alah, teman ketai. Oh iya, bener kan Pak Ustadz? Dia beneran ngambil kotak amal. Buktinya ini dia ganti duitnya. Tapi nggak gitulah, Sup. Itu dia udah demi Allah loh di surat. Kalau dia nggak ngambil, Halah, Tad. Masih aja ngebela dia. Udah dikerjain juga. ya bukan gitu, Sup. Udahlah. Zaman sekarang kalimat demi Allah itu udah disalahgunain Pak Ustadz. Ya iya sih. Yaudah, ayolah. Yang penting udah diganti duitnya. Tapi kemana ya si Rungkat perginya? Kok nggak ada di rumah ya? Nggak tahu deh, kabur kali. Udah ayolah, kita ke rumah Pak Haji. Iya. Halo, Dot. Ya, kenapa nak? Jangan lupa ntar siang bantuin si Peot pindah rumah. Rumahnya dipindahin. Dah, orangnya goblok. Udah deh,
Itu jokes udah pernah dipakai di episode pindah rumah. Aduh, nak, kasihan amat sih. Tega lu sama temen, nak. Main usir-usir aja orang. Ya kan, nyalain gua lagi. Ya terus gue nyalain apa? Nyalain lampu. Pindah kemana dia BTW? Udah dapat kontrakannya belum? Justru sekalian kita bantuin nyariin. Suruh tinggal di kandang kambing Pak Haji aja sih. Emang dia nggak mau? Ya kan, lu lebih tega dari gua sialan. Yaudah. Ntar gue OTW sama si Robi. Ya udah iya, ntar kabarin ya kalau mau tewe. Iya. Yaudah ya. Yuk. Kasihan si Peot. Suruh pindah ya? Iya bang, bingung gua. Serba salah mau gimana. Padahal kasihan sama dia. Tapi di sisi lain itu kan emang bukan rumah dia. Bisa apa kita? Iyalah, mau gimana lagi? Terus mau ngontrak katanya ya? Iya, siang ini gue juga mau ke sono bantuin. Ayolah ke sono bang, bantuin. Aduh, gua nggak bisa kemana-mana, Dot. Sumpah deh, lagi jadi tahanan rumah gua. Nggak asik Bang Topan sekarang semenjak punya istri. Susah banget kayaknya nongkrong, nggak kayak dulu. Tapi kan, Punya mapia, tapi sama istri aja takut. Mapia apa waria sih? ya gue bisa Kasar dikit aja. ngapa bang jadi cowok? Jangan kayak bancet. Ya mau gimana? Gua mau kasar sama istri, itu kan ibu lu. Iya juga ya. Hah, lu bingungnya si Peot nggak ada apa-apanya dibanding bingungnya gua. Ya udah nikmatin aja kalau gitu. Suruh siapa kawin sama ibunya temen? Berak lah. Ya udah. Jadi nggak bisa nih ikut bantuin si Peot. Kagak, udah berisik ntar kedengeran ibu lu lagi. Iya. Oh iya, sekalian bilangin sama si Peot, kontrak aja di bekas rumah gua gitu, daripada kosong begitu rumah gua. Waduh, iya juga ya. Nggak kepikiran gue dari tadi. Iyalah, lumayan gua jadi ada pemasukan. Nganggur loh gua ini. Ya udah, ntar gue bilangin sama dia. Jadi lu nggak kerja lagi dong di pemakaman? Ya enggak lah, dipecat gua gara-gara Parungkat ketahuan ngerjain si lurah. Baru juga 3 hari lu kerja udah dipecat aja. Ya mau gimana? Emang gua mau dipecat? Bang. Oh iya, lu udah tahu kan si Peot suruh pindah sama mamanya si Kona? Suruh pindah? Enggak, gua nggak tahu. Lah, gimana sih lu pacarnya juga? Ya nggak tahu. Orang dia nggak bilang apa-apa. Terus mau pindah kemana katanya? Belum tahu justru. Ntar gua kabarin lagi deh. Siang ini gua mau bantuin ke sono. Lu ikut nggak ke sono? Ya udah duluan aja deh. Ntar gue nyusul habis masak. Oh, ya udah. Oh iya Lisa, gua mau nanya serius nih. Apa tuh? Emang lu serius ya sama si Peot? Kok gitu nanyanya? Ya habis gimana ya? Dia itu belangsak Lisa. Ya kali lu nggak mau ngerubah nasib sih. Udah mah kita miskin, lu malah nyari suami yang miskin juga. Ya gua bukannya tega sama temen. Iya emang dia sahabat gua. Tapi kan gue juga pengen punya adik sukses. Minimal lu dapet CEO, oke? Biar gue diangkat jadi manajer di kantornya. Lu mabok apa sih? CEO yang mana yang mau sama gua? Ya makanya lu keluar ke Jakarta sono. Biar dapet jodoh yang mendingan. Enggak. Gue tetap milih dia. KPO tetap di hati. Bodoh amat lah Lisa. Iya ya. Bapak kenapa? Enggak kenapa-napa. Gua nggak bisa tidur sepanjang malam. Nggak bisa tidur gimana? Semalam ngorok kenceng banget. Ikan sampai pada loncat. Emang iya ya? Ya iyalah. Iya kali, nggak kerasa. Udahlah Pak. Jangan ngelamun gitu. Bangun jam berapa tadi? Baru aja bangun. Terus ngapain coba ngelamun? Gua sakit hati ya. Gua nggak nyangka mereka yang udah gua anggap teman ngaji malah nuduh gua maling kotak amal. Iya Pak. Kenapa coba mereka nggak pikir-pikir dulu nuduh gua? Kenapa nggak dicari dulu buktinya? Ya mungkin karena tang itu Pak yang jadi bukti kuat kalau Bapak pelakunya. Iya kali ya. Kurang ajar si Jael. Bisa-bisanya dia ngelakuin itu. Udahlah Pak. Yang udah mah udah. Jangan terlalu dipikirin. Mungkin udah jalannya kita begini. Iya. Ya udah yuk kita lanjutin perjalanan kita. Kemana tuh? Mana Peo tahu? Bapak dari awal mau kemana? Ya nggak tahu, gua juga. Gimana sih? Udahlah kita jalan aja kemana kek, asal jangan ketemu manusia. Gua udah nggak percaya sama manusia. Ya udah yuk. Parungkat, Peot. Peot, lu di mana Yot? Yot, lu di mana Yot? Yot. Peot, Parungkat, pada di mana sih? Yot, Parungkat, mana sih tuh anak? Parungkat, Yot, Peot, lu di mana Yot? Parungkat, Yot, Peot, lu di mana Yot? Gak aktif lagi. Kenapa sih tuh orang? Dot, lagi di mana Dot? Assalamualaikum WRWB.
Sama satu lagi, jaga rahasia jelek kita ya. Jangan sampai reputasi geng Fonci hancur cuma gara-gara Dilan pergi. Udah ya, itu aja. Kalau kalian kangen sama gua, lihat aja foto Iqbal Ramadan. Itu juga mirip kok sama gua. Ya udah ya. Assalamualaikum. I love you kalian. Pak, mau sampai kapan sih kita jalan begini? Capek ya? Sampai jauh dari pemukiman ya. Ini kan udah jauh, Pak. Ini udah masuk tanah PT. Udah jauh banget ini dari rumah warga. Iya, tapi gua belum nemu tempat yang enak buat istirahat ya. Tempat yang kayak gimana sih, Pak? Yang Bapak mau? Yang jelas tempat yang gak ada orang yang nyuruh kita pergi ya. Iya ya, Pak. Terus gimana ini? Mana tahu kita kemana si Peot pergi? Padahal Bang Topan udah titip omongan buat mereka. Katanya suruh ngontrak aja di rumah bekas dia yang di sawah. Itu juga udah gua kasih duit 500.000 buat nyari kontrakan. Malah pergi duluan. Lu sih? Ya kan, gua lagi. Tapi tadi udah ditelepon, Dot. Udah, nggak aktif. Di telepon WA nggak aktif, di telepon biasa nggak aktif. Kebiasaan dari dulu si Peot. Terus gimana ini? Bentar, ada telepon nih. Oh, Mama. Kenapa, Ma? Kamu di mana, Nak? Di rumah si Peot. Kenapa emang? Pulang dulu gini ya. Ini ada tante kamu udah dateng nih. Tante Laras. Iya. Udah sini pulang cepet. Ya, mana lagi ini padahal tanggung. Udah, sebentar doang. Gak sopan kamu. Ya udah, ya. Si Kino sama si Olip ikut juga kan? Ya ikut lah, Nak. Ada di kamar kamu. Ya udah, Kona pulang deh. Ya udah ya. Aduh, gua suruh balik dulu nih. Saudara gua datang dari Jakarta. Saudara lu yang bikin sahabat gua diusir dari rumahnya, hah? Udah deh, jangan bikin keruh deh. Itu sama aja lu mancing emosi gua. Ya udah sono. Nggak usah balik lagi lu. Iya, kenapa lu sih yang sewot? Udah. Udah sono, Nak. Ya udah ya. Iya. Begini amat kamar si Kona. Bagusan kamar kita ya, Kak. Ayo ingat, rumah kita udah disita. Jadi jangan suka ngeledekin rumah orang deh. Ya kali si Mama nggak beli rumah lagi, Kak. Uang dari mana si Mama? Tante Laras. Kona? Nah dia no. Makin jelek aja kamu, Kona. Si tante parah amat sih. Gimana kuliah kamu? Lancar? Aduh, lagi pusing-pusingnya tante. Pengen berhenti, pengen kawin. Enak aja kawin. Nggak ada. Bercanda mah. Oh iya, si Kino sama si Olip mana? Ada lagi istirahat di kamar kamu. Ya udah, aku ke mereka dulu ya. Iya, Nak. Iya, Nak. Kunyuk! Ya, nggak bilang-bilang lu udah sampai rumah. Sorry ya, gue gak punya nomor lu, Nak. Buset, awas lu ya. Sini ah. Ya udah, ayo kita keliling aja. Kita tanya sama orang-orang. Siapa tahu ada yang lihat si Peot. Bentar, Bi. Kenapa, Dot? Nggak salah lagi. Ini bukan tapak kaki Nabi Adam, tapi tapak kaki si Peot. Ya, bener. Kenapa, Dot? Sini, Bi. Kenapa lu? Lu lihat kan apa yang ada di depan kita? Penonton? Bukan. Ya, terus? Ini nih, depan gua. Oh, tanah. Iya, tapi ada apanya tuh, lu lihat. Ya elah, tapak kaki. Ya iya, lelet amat sih lu. Ya terus kenapa? Ada yang aneh? Robi. Dari tadi kan kita nyari tahu kemana perginya si Peot sama Parungkad. Nah, ini jawabannya. Tapak kaki ini mengarah ke belakang rumah, Bi. Lah, lu gimana sih? Itu kan tapak kaki lu, bego. Emang iya? Lah, Oon, lu kan kencing barusan. Tapi kok ada dua pasang? Ya lu kan balik lagi, anjir. Nggak jelas lu. Waduh, jadi beneran ini tapak kaki gua? Bodoh amat, Dot. Mampus lu ya. Ntar dulu. Makin mirip aja lu sama gua. Ya enak aja, gantengan Kino ya. Apaan? Udah punya pacar belum gua tanya? Belum. Ya jelek berarti. Gua mau udah dong. Ya sombong masa sih, amat. Ya kemana aja lu, Olip? Udah lama kali. Mana? Coba gue lihat dong fotonya. Ya, nih. Bentar ya, gua tunjukin. Nih, lu lihat nih. Di anjir, cantik banget. Ya, siapa dulu? Kona. Coba Kak, lihat Kak. Nih, lu lihat deh, cantik banget anjir. Bang Kona. Lah, kenapa ketawa lu? Ada yang aneh? Kalau kata gue ya, mending buruan dikawin, Bang. Keburu sadar dia. Bisa sialan lu. Dia mencintai gua dengan penuh kesadaran ya. Enak aja lu. Di
sini ada anak kondang nggak? Kalau ada mah udah gua kasih lu ke dia. Si bapak. Serius, Pak? Ya mana ada sih bego lu. Anak konda tuh cuma ada di Sungai Amajon. Di sini adanya anak koni. Anak koni? Hewan apa lagi itu? Temen lu, Oon. Si bapak. Lagian udah sih, jangan nanya yang aneh-aneh lu. Iya. Pak, kalau gorila, Pak, nggak ada juga kan ya? Nggak ada, Peot. Aneh-aneh aja lu nanyain gorila segala. Ya, nanya doang. Sewot amat. Ya, nanyain apa, kek? Nanyain emak baru misalnya. Lu kan udah lama nggak punya emak. Ya itu kan udah, Peot barusan nanya. Maksudnya? Lu nyuruh gua kawin sama gorila? Ketawa lagi lu. Gua kutuk lu jadi helm proyek. Tapi ya, kalau misalnya beneran ada gorila, kita pura-pura jadi batu aja ya. Enak aja jadi batu. Enggak. Lah, kenapa, On? Ya mending lari lah. Kayak bisa lari aja lu. Dikejar soang aja nangis lu. Daripada jadi batu. Ya dia nggak ngejar PA kalau lu pura-pura jadi batu. Iya, nggak ngejar. Kalau diberakin gimana? Cebokin lah. Nggak jelas. Wah, ya. Pohon, Pak. Iya, gue juga tahu. Siapa yang bilang jerapah sih? Gede banget. Ada sarang burungnya lagi. Iya, berdua lagi kayak kita ya. Kayak kita. Emang Bapak tahu kalau mereka itu anak sama Bapak? Ya iyalah tahu. Lu lihat aja itu berduaan. Kan bisa aja cucunya, Pak, atau enggak uaknya. Iya sih. Tapi kan mirip Yot mukanya. Iya juga sih. Sore itu, seakan pohon besar itu berkata kepada kita, "Wahai manusia, naiklah. Aku bisa menjadi rumahmu dan aku tidak akan mengusirmu." Tapi di sisi lain, ada penghuni lama yang tatapannya sangat sinis ke arah kita, yaitu burung, jangkrik, kadal, dan semua hewan kecil yang ngekos di pohon itu. Ya? Iya, Pak. Kayaknya kita tidur di sini aja deh malam ini. Iya, Pak. Enak tempatnya, nggak harus bayar IPL. Tapi inget ya, jangan sampai ngeganggu penghuni lama, apalagi sampai ngusir. Iya, Pak. Pet juga tahu kok, rasanya sakit banget diusir dari rumah yang udah lama kita tinggalin. Nah, pintar lu kadang-kadang. Ya udah yuk, kita bersih-bersih dulu. Ayo. Gimana, Nak? Parungkan udah dapat kontrakan? Itu dia masalahnya, Mah. Pas Kona kesono tadi siang, mereka udah nggak ada, Mah. Loh, nggak ada? Kemana, Nak? Nggak tahu, Pak, Mah. Si Peot cuma nitipin surat buat Kona sama temen-temen. Katanya dia nggak bisa ngasih tahu kemana dia pergi. Aduh, baper kali ya itu Parungkan. Jadi nggak enak Mama sama dia. Mama sih, kasihan tahu. Ya gimana dong, Pak? Udah nggak apa-apa, Mah. Soal si Peot sama Parungkan, biar Kona aja sama temen-temen yang nanganin. Mama fokus aja sama Tante Laras ya. Iya ya, Nak. I can believe it. Aku nggak habis pikir si Papa bisa pergi ninggalin kita cuma gara-gara hobinya itu. Nggak ada hobi lain apa selain judi, nanam singkong misalnya. Udahlah, berisik tau gak lu? Si Papa itu udah gak sayang lagi sama kita. Makanya dia lebih memilih kabur. Dikejar polisi, rumah disita, dan sekarang lihat, kita kelantar kayak anak kucing. Tapi kalau ayah kalian pulang, kalian maafin dia nggak? Kalau aku sih, aku maafin. Aku enggak, suruh minta maaf dulu sono sama Bang. Atau enggak, suruh jadi model ikan brosur tuh. Tulisannya, jangan judi, lihat saya sekarang. Oh iya, besok kita sarapan apa nih, Mam? Ngapain mikirin sarapan? Kayak nggak tahu Tante Koni aja. Paling dikasih roti sisa arisan. Tapi dia nggak pelit kok, Mah. Dia baik. Tadi aja aku lagi sikat gigi, diperhatiin terus sama dia. Aduh, itu karena dia takut kamu nyolong odol. Peot nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Tumbler Peot ketinggalan. Lagian lu gimana sih bisa ketinggalan? Lupa Peot tadi pas beres-beres. Emang ketinggalannya di mana? Ya di rumah. Ya lu mah, lain kali tinggalin di kereta biar gue enak nuntutnya. Iya Pak. Udah tidur ah. Iya. Suara apa itu ya? Lambung Peot, Pak, minta diganjel. Lu ngagetin aja lu. Gua kira suara kodok dimakan ular.
Si bapak, masa nggak ngenalin suara perut anak sendiri? Ya kali gua ngapalin suara perut lu kerajinan. Pancasila aja gua nggak hafal-hafal. Udah tidur udah malam juga. Lapar, Pak. Dari pagi kita belum makan. Nyari makan dulu ya. Nyari makan kemana, Eot? Ya kemana kek, Pak? Lihat lagi pengen makan KFC. Belagu anak papa. Kan kita lagi di hutan, sayang. Jangan minta yang aneh-aneh deh. Nggak di hutan, nggak di kota. Tetap aja nggak pernah diturutin kalau Eot minta KFC. Udah sekarang tidur dulu. Besok pagi baru kita nyari makan. Ya. Ya udah deh. Ya udah baca doa dulu yuk bareng-bareng. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, perasaan tadi bukan doa tidur ya. Emang bukan. Doa makan itu. Habis lapar suruh tidur ya begitu. Yaudah. Ya. Iya, Pak. Ini apa ya yang jatuh di tangan gua? Kayak bumbu rendang, Pak. Bumbu rendang. Iya, Pak. Masa Bapak nggak tahu bumbu rendang sih? Iya gua tahu bumbu rendang. Bukan lu doang yang pernah makan rendang, Peot. Maksud gua ya kali ada bumbu rendang jatuh dari langit. Ya bisa jadi, Pak. Apa sih yang nggak mungkin dari kuasa Tuhan? Es batu aja bisa turun dari langit, apalagi cuma bumbu rendang. Iya juga sih. Apa jangan-jangan karena barusan kita baca doa makan sebelum tidur? Nah, masuk tuh. Tuhan langsung ngabulin doa kita, Pak. Tapi rada bau nih ya. Masa bau sih, Pak? Iya, emang gak kecium sama lu? Emang begitu kali, Pak, baunya. Beda sama buatan manusia. Waduh, sok pintar lu kalau lagi lapar. Coba-coba makan, Pak. Makan ya? Iya, dimakan. Enggak, takut bau begitu. Ya elah, Pak. Ini makanan yang langsung turun dari langit loh, Pak. Siapa lagi yang langsung nyobain makanan dari surga? Waduh, ada lagi, Pak. dikasih lagi ya. Sini lu ayam sialan, Nggak punya brengsek lu ya. Pegangin ya, pegangin ya. Lain kali kalau lapar jangan banyak ngehayal, Yot. Hampir aja gua makan tuh tai. Tapi bersyukur, Pak. Coba kalau dia nggak berak di tangan kita, nggak bakal kita bisa makan KFC malam-malam begini. Iya. Oh iya, lu kalau mau minum ambil aja di tas gua, Gi. Masih ada air no dikit di botol aqua. Enggak, Pet nggak bisa minum kalau bukan di tumbler turu kesayangan Pet. Ya, alay lu, anak siapa sih lu? Anak si Anita lu ya? Ya kayak ginilah kondisi rumahnya. Lu tahu sendiri. Nggak apa-apa nih. Ini juga gua udah makasih banget udah lu kasih tumpangan. Ya udah, santai aja. Emang ini kamar bekas diisi nih sebelumnya. Ya emang ada yang ngisi. Berhubung lu mau dateng, gua suruh keluar aja orangnya. Aduh, jadi nggak enak gua Koni. Kasihan amat, diusir dong orang. Ya mau gimana Laras? Gua juga nggak tega sebenarnya. Emang dia siapa? Ngontrak sama lu? Enggak, dia cuma disuruh ngerawat doang, nggak bayar. Oh gitu. Terus ini orangnya punya bayi kali ya? Kok bau ompol begini kamar? Iya. Iya dia punya bayi. Makanya bau pesing ya? Iya bau pesing banget. Tapi nggak apa-apa lah. Enak aja bau pesing bayi mah. Nggak terlalu jijik. Iya. Begini amat om kamarnya. Ya terus kamu maunya yang kayak gimana? Tahu lu, nggak jelas deh. Ya habis panas bener nih kamar. Nggak bisa tidur ini mah Kino. Ya udah, ini buat gua aja. Lu sono deh tidur di mana kek? Yot, lu di mana sih Yot? Jujur gue jadi ngerasa bersalah kalau lu kabur begini. Gue pikir tadinya lu nggak kenapa-napa, tapi dengan lu kabur begini, itu artinya lu sakit hati Yot. Maafin gue ya Yot. Ini bukan kemauan gue. Kalau aja gue jadi mamah gue nggak mungkin usir lu. Pasti gue suruh bayar dulu baru gue usir. Ya udah, sono lu. Kamar ini buat gua. Ya udah, siapa juga yang mau? Ada kamar lain kan Om? Ada. Ayo. Ya, mampus. Bye Olip, selamat menikmati kamar panggangmu itu. Ya. Lu. Udah cepat, ambil bantal kamu. Tapi Om, katanya mau kamar yang adem kan? Ya, tapi bukan kamar mandi juga Om. Ya nggak ada lagi. Udah cepat, ambil bantalnya. Jangan gitu dong Om. Ya makanya jangan belagu. Udah tahu numpang banyak minta lagi. Masih untung kamu ditampung di sini. Iya Om, maaf. Ada saudaranya si Kona kayaknya Bi. Kayaknya, itu ada kopernya.
Nggak seneng gue liatnya. Nggak seneng mulu dari kemarin. Jadi lu seneng si Peot diusir? Ya bukan gitu juga. Maksud gua udah nggak usah ikut campur. Itu kan urusan keluarga si Kona. Ya, sama aja lu bela saudaranya si Kona. Apaan sih? Udah cepet telepon si Kona, suruh keluar gitu. Iya, iya. Apaan? Lu di mana? Gue di depan rumah si Peot nih. Gua di belakang di pintu dapur. Ya udah gue ke situ ya. Ya udah kesini aja. Lagi sama saudara lu nggak tapi? Kagak, di dalam dia mah. Ya udah, OTW. Kenapa nak? Ada yang bisa gua bantu? Enggak, gue cuma kepikiran si Peot, Cok. Ya sama lah, Nak. Tahu, justru itu. Masa kita diem aja begini sih? Siapa yang diem? Semalam gua sama Cidot udah keliling kampung ya. Lu nya aja yang ngerem di rumah. Ya gua kan nggak bisa keluar, ada saudara gua. Ya udah ayo cariin sekarang. Bisa nggak lu sekarang? Ya kemana nyarinya? Nah, itu justru. Gua sih tadi sempet kepikiran selama gua berdiri di sini. Jangan-jangan si Peot sama Parungkat jalan ke arah belakang rumah lagi. Hah? Ke belakang rumah? Bisa jadi sih. Apa gue bilang kan? Ke belakang rumah. Iya, secara kan mereka orangnya nggak mikirin masa depan. Jadi bisa aja jalan ke belakang. Betul, bisa jadi sih. Mereka kan nggak mau maju orangnya. Berarti jalannya sambil mundur gitu? Nggak gitu juga, setan. Lu bantuin gotong nggak sih, Ot? Ya bantuin lah. Berat amat ini tapi... Ya emang berat pak kayunya. Kayu jati kali. Elah, gantian sini lu di depan. Enggak. Peot di belakang aja. Enakan di belakang. Ya lu udah berhenti dulu, capek gua. Iya. Sialan nih kayu berat banget. Bukan kayunya yang berat, bapaknya kali udah tua. Enak aja lu, gua udah tua. Gua masih kuat kalau cuma gotong kayu segini doang mah. Ya itu, buktinya apa tadi? Nggak wajar ini mah, ketempelan setan ini mah kayu. Ada dedemit gelantungan ini mah pasti. Jadi bapak ngatain Peot dedemit, ha? Jadi lu yang gelantungan dari tadi, ha? Waduh. Anak set. Awas lu ya kalau gelantungan lagi. Iya kagak. Pokoknya kalau lu gelantungan, gua juga mau gelantungan. Terus siapa yang gotong kalau dua-duanya gelantungan? Lah iya ya. Udah. Fokus ke jalan. Udah kali ya, Pak. Cukup. Belum atuh. Masih butuh banyak kayu. Masa sih, Pak? Emang mau bikin rumah kayak gimana sih? Ya, gue sih pengennya bikin rumah tingkat yang 3 lantai. Buset, belagu. Rumah pohon aja pengen tingkat. Lu gimana sih? Biar kayak orang-orang kaya. Jadi nggak malu kalau ada tamu. Tamu siapa, Bapak? Siapa yang mau bertamu ke sini? Spiderman? Bisa jadi. Udah. Yang biasa aja udah. Kayak bisa aja bikinnya. Ngeremehin gua lu. Gini-gini gua pernah jadi Tarzan. Masa sih, Pak? Iya, lu tahu Tarzan nggak? Ya tahu, manusia hutan. Bukan. Tarzan itu bentar-bentar ajan. Jaka sembung bawa berkat, nggak nyambung rungkat. Lu nggak tahu cokes bapak-bapak lu. Apa kita bikin sayembara aja yuk, daripada capek-capek nyariin si Peot. Sayembara Sayembara apa, anjir? apaan? Jadi gini, siapa yang bisa nemuin si Peot sama Parungkat, kita kasih hadiah. Hadiah apaan? Kayak punya duit aja lu. Makan aja di jadwal sama emak lu. Waduh, iya juga ya. Udah, nggak usah ngadi-ngadi, Nak. Ya, gini aja deh. Siapa yang bisa nemuin si Peot sama Parungkat, mereka masuk surga. Ya, nggak jelas lu, Loh, Kona, udah. lama-lama. Si Yusuf yang rajin sholat aja belum tentu masuk surga, Kona. Tahu, mana tertarik orang, Nak, sama sayembara begitu. Terus gimana dong? Gue punya ide. Gini aja berarti. Siapa yang bisa nemuin mereka kalau orangnya cewek dikawinin sama si Peot? Siapa yang mau sama si Peot, Lu lagi Robi? nggak jelas, Bi. Lah, kenapa anjir? Siapa yang mau kawin sama si Peot kalau bukan adek lu, Robi? Tahu. Ya justru itu. Biar si Peot kawin sama orang lain, jangan sama adik gua. Ya, Kona. parah lu. Parah banget lu, Robi. Nak, lu dipanggil no sama mama lu? Mau ngapain? Nggak tahu deh. Menanya apa kali tadi? Ya udah ya bentar, ntar gua kesono. Ini siapa anjir? Jangan-jangan saudara si Kona? Hah? Manis tai. Ya udah nak, gece ya. Iya. Udah sono lu . Bentar ya, gue dipanggil dulu. Nah, bentar nak. Itu siapa anjir? Mulai. Serius bego? Itu saudara lu? Iya, kenapa ha? Lu kok nggak bilang-bilang sih kalau Tuhan nitipin jodoh gua ke lu? Anjay, geli gua anjing. Jodoh pede banget lu. Udah, gua masuk dulu ya, bentar. Ya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Ya, hati-hati. Orang cuma mau masuk doang. Udah sih.
Udah deh. Nggak usah kayak kambing sange gitu deh muka lu. Apaan sih lu? Kenapa lu mau ngomong apa? Itu siapa, Dot? Tahu nggak lu? Ya kan tadi udah dikasih tahu, saudara si Kona. Iya, namanya siapa? Ya mana gua tahu. Lu kira gua yang kasih nama pas dia baik? Nggak asik lu ah. Ya gua nggak tahu, Robi. Tanya sono langsung sama orangnya. Berani nggak lu? Dih, malu anjir. Dih, malu. Kenalan aja malu. Pantesan lu nggak laku-laku, bejir. Udah deh, kayak berani aja lu. Berani gua mah. Ya elah ketimbang nanya nama, nanya harga juga berani gua. Dih, anjir lu. Lu kira calon istri gua jablay? Ya, calon istri. Cuci muka, Robi. Lah, emang gua kenapa? Ya, iya ganteng. Ya lu ganteng. Cuman kan lu tahu sendiri cewek zaman sekarang. Apalagi itu saudara si Kona. Udah pasti dia orang kaya, Bi. Persetan dia mau kaya kek, mau miskin kek. Kalau gua udah suka, lihat sama lu ntar. Iya aja deh gua mah biar cepet. Jadi juga kan, walaupun pakai peralatan seadanya. Kenapa sih lu? Muka sampai dilipat begitu? Nggak bahagia amat lu kayaknya. Lu bukannya bersyukur dibikinin rumah sama orang tua? No, lihat orang-orang mati-matian bayar kreditan rumah. Lu tinggal tidur doang juga. Iya, tapi ini kandang monyet juga, Pak. Lu maunya kayak kandang apa? Gua kan bikin sesuai muka lu. Kalau muka lu kayak Jeffrey Nicole, ya gua bikinin lu yang bagusan. Si Bapak. Udah intinya aja, Nyet. Lu mau ikut gua tidur nggak di atas? Kalau nggak mau, gua nggak maksa. Iya. Ya udah, ayo. Gitu dong. Halo, Bi. Apaan? Jangan lupa besok pagi nyari si Peot ke hutan belakang rumah dia. Iya, udah dulu. Awas lu ya kalau kesiangan. Iya, bawel lu ah. Udah dulu, gua ada tamu. Ya udah. Ya. Ya udah. Jadi gitu, Lek. Setelah gua musyawarah sama para sesepuh, kita sepakat jabatan ketua RT kita serahin sama lu. Pak, ini seriusan Pak Haji? Loh, ya serius dong. Dari dulu kan lu udah jadi kandidat waktu pemilihan RT. Kandidatnya waktu itu cuma bertiga. Lu, si Rungkat, sama Pak Badot yang lebih banyak kampanye lewat speaker daripada kerja bakti. Kalau itu memang bagian dari strategi Pak Haji. Nah, waktu itu kan yang menang memang si Rungkat. Tapi sekarang situasinya kan udah berubah, Lek. Kampung ini butuh yang bisa diandelin. Dan warga percaya lu bisa memimpin dengan baik ketimbang Pak Badot. Iya Pak Ustadz. Makasih banyak kalau gitu udah percaya sama saya. Insya Allah saya terima amanahnya. Alhamdulillah. Ya udah, Lek. Mulai besok lu resmi jadi ketua RT di sini ya. Nanti kita umumin pas pengajian malam Jumat ya. Oh iya Pak Haji. Makasih Pak Haji, Pak Ustadz. Iya, Lek. Iya. Ya udah, ayo Tad. Ayo. Ya udah, Lek. Robi, gua pamit dulu ya. Oh, iya Pak Haji. Pak Ustadz, hati-hati ya. Ya, lu nyautin pakai suara kentut nggak sopan lu. Peot lagi males ngomong, Pak. Ya tapi nggak pakai suara kentut juga. Perih mata gua tahu nggak? Emang kentut Peot keluar bawang? Ya udah, iya apa? Mau ngomong apa? Ini sempit juga ya ternyata. Ya kan Peot udah bilang, Pak. Ini pantasnya buat kandang monyet, bukan buat orang yang setampan Peot. Iya. Besok kita renov deh ya. Terserah Bapak aja lah. Pusing Peot lama-lama. Cie, marah. Gimana nggak marah, Pak? Ngomongnya kayak orang bener. Mau bikin rumah pohon. Nyatanya apaan kayak begini? Ya ini juga rumah pohon, kan ada di pohon. Kecuali gua bikinnya di atas tower. Iya, tapi nggak sesuai ekspektasi, Pak. Udah. Ntar besok gua renov lagi. Ya udah, tidur. Nggak usah ngomong mulu. Bau tai kambing mulut Bapak. Mana sempit. Waduh. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dari perwakilan RT, Bu. Ya udah, ya bentar.
Siapa, Mas? Saya anaknya Pak RT, Bu. Oh, anaknya Pak RT. Iya, ya. Ada perlu apa ya? Anaknya ada, Bu. Anak ya? Ada. Tapi ada perlu apa ya? Enggak, ini saya mau ngedata warga baru. Katanya ibu baru pindah ya? Oh, iya betul. Maaf, saya belum sempat lapor ketua RT. Oh, nggak apa-apa, Bu. Tapi kenapa nanyain anak saya ya? Enggak maksud saya. Ibu punya anak berapa gitu? Mau saya tulis soalnya. Oh, iya. Ya udah, mending masuk dulu yuk. Ayo. Oh, iya Bu, iya. Makasih. Nama siapa nama? Saya Bularas, Pak. Oh, enggak, maksudnya dia namanya siapa? Saya. Iya, kamu. Saya Olive, Pak. Oke, Olip ya. Bentar ya. Olip. Nomor HP. Nomor HP? Iya, nomor HP. Jadi kan kalau ada apa-apa kan enak. Saya tinggal infoin lewat HP gitu. Iya, Kak. 0895 0895. 333 Oke, 333 237. 237. Dadah Olip, makasih ya. Iya, Kak, sama-sama. Nggak jelas amat tuh orang. Masa lu doang yang ditanya nama sama nomor HP? Nggak tahu gue juga. Aneh. Modus kayaknya tuh, Kak. Iya nggak sih? Kayaknya sih iya. Tapi nggak apa-apa lah. Untung orangnya manis. Emang lu mah gatel sih. Garukin. Ih, najis. Udah, gua mau mandi. Kejebak dia, Yot. Iya. Iya, Pak. Udah gece tarik, Pak. Keburu ditolongin sama temen-temennya. Tenang, nggak bakal kedengeran teriak juga kalau di dalam air mah. Oh, iya ya. Lagian mereka kan nggak punya kuping ya. Nah, itu lu tahu. Mau diapain nih Pak ikannya? Kita bakar hidup-hidup. Buset, tega amat sih Bapak. Dia cuma ikan, Pak, bukan begal. Ya, maksudnya dipanggang, Peot. Ya ngomong aja dipanggang gitu. Ya terserah lu dah. Pokoknya dibakar aja. Iya. Pak, sejak kapan Bapak mancing pakai jebakan tikus? Baru tahu, Peot, selama ini. Ya, dari malu masih ada juga. Gue mancing pakai jebakan tikus, Eot. Terus emak nggak tahu? Mana peduli malu sama prosesnya. Dia mah yang penting lihat hasilnya. Kasian emak kena tipu juga sama bapak. Jangankan malu, ikan aja gue tipu. Damn, malu mah gampang ditipunya, Yot. Rambut gue kelimis aja dikira orang kaya. Udah tahu gue pakai minyak sayur. Buset. Serius, rambut bapak pakai minyak sayur? Iya, biar mengkilap. Boleh juga tuh, tapi minyaknya panas kan? Buset, nggak lu goreng aja sekalian sama kepala-kepalanya masukin ke wajan? Blow on lu. Ya terus? Ya minyak dingin, Peot. Oh, berarti dimasukin ke kulkas dulu gitu ya? Nggak tahu ya, gue jepit bibir lu pakai jebakan tikus. Bego lu kalau lagi lapar. Si Robi ya, nggak ada peduli-pedulinya sama si Peot. Ngomongnya siap doang, mau ikut nyariin si Peot. Nyatanya mana? Sibuk kali dia, kan sekarang udah jadi anak RT. Apa urusannya? Kan yang jadi RT bapaknya. Tahu dah, ngeselin emang. Awas aja kalau dia hilang, nggak bakal gue cariin. Ya, udah sih Kesel gue nak, mentingin diri sendiri terus orangnya. Nggak solid tau nggak? Ya, kayak baru kenal aja lu. Hai, ini gue Robi, anak Pak RT yang tadi ke rumah. Anjir, dibales cok. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Udah punya pasangan belum? Kebetulan baru pisah. Emang udah jodoh gua nih. Kebetulan banget dong kalau gitu. Aku juga jomblo. Nanti malam jalan yuk. Abis maghrib aja ya, jam 7-an. Ntar aku jemput deh ke rumah. Anjir sayang. Yes. Pakai emot lidah keluar lagi. Tandanya apa ya? Ini matahari lama banget lagi turunnya.
Nggak sabar anjir. Jadi bukan nomor lu yang lu kasih ke dia? Bukan. Gua kasih aja nomor si mama. Ya, parah lu, Kak. Biarin aja abis ngeselin. Oh iya, No. Lu mau ngelanjutin sekolah nggak? Ya, gua sih pengennya lanjut. Tapi kasihan si Mama. Uang dari mana buat bayar SPP-nya? Ya katanya Tante Koni mau ngebiayain. Emang iya? Ya nggak tahu sih. Gua nguping aja kemarin. Ya syukur sih kalau emang bener. Iya, tapi lu sekolahnya yang bener, jangan main-main. Iya, tapi gua mau dimasukin ke sekolahan mana ya, Kak? Lu tahu nggak? Ya paling juga di Dokona School, sekolahan bekas Kona. Oh, Lip! Lip! Iya, Mah. Nanti malam Mama mau keluar dulu ya. Keluar mau kemana, kemana? Mah? Ada deh. Kino ikut dong, Mah. Enggak. Kamu di sini aja sama Kak Olip. Deh, si Mama gitu ah. Mau kemana sih? Nggak bisa, Kino ah. Ngerti nggak sih? Masa mau Mama jelasin? Ya jelasin dong, Ma. Emang mau kemana sih, Mah? Mama perginya sama siapa? Tante Koni? Enggak. Mama mau pergi sama seseorang. Seseorang yang singkat, padat, dan to the point. Jangan bilang Mama udah punya pengganti Papa. Lihat sungai, jadi keinget bencana di Sumatera ya, Dot. Iya lagi anjir. Kasihan ya nak mereka. Kita termasuk orang-orang yang beruntung nak, yang masih dikasih sehat, tempat tinggal enak, makanan cukup. Hah. Ternyata kesulitan si Peot jadi nggak ada apa-apanya ya dibanding mereka yang lagi kena musibah. Bener. Tapi jangan cuma kasihan doang lu. Ya terus gua harus gimana? Ikut tenggelam juga? Ya nggak gitu juga. Maksud gua, seenggaknya lu sisihin harta lu sedikit buat lu sumbangin ke mereka. Caranya? Kan ada barcode tadi di depan setelah intro. Tinggal lu scan, lu TF dah. Tapi gua pengennya langsung ke sono, Dot, ke lokasi. Ngapain anjir? Manggul beras. Ya, pencitraan itu namanya. Gua tahu maksud lu. Lu mau manggul beras, terus lu foto-foto, terus lu dapat pujian di mana-mana, gitu kan? Enggak, bercanda. Udah. Dipikir-pikir, enakan tinggal di hutan ya, Pak? Kenapa tuh, anakku? Kemarin kita makan KFC, sekarang makan seafood. Berasa di restoran. Jadi lu betah nih tinggal di sini? Ya, kalau soal makanan sih betah, tapi tempat tidurnya belum nyaman, Pak. Lekuk terus Peot kayak sepeda lipat. Tenang, malam ini gue punya rencana. Apa tuh? Kita pulang ke rumah ya. Mau ngapain, Pak? Gua mau ngambil peralatan gua. Banyak yang masih ketinggalan di sono. Peralatan apa? Ya banyak, gergaji, palu, golok. Makanya kemarin kita nggak bener bikin rumah pohonnya. Orang pakai peralatan seadanya. Boleh deh, hayu. Sekalian Peot juga mau ngambil wajan, panci buat masak. Nah, iya itu juga maksud gua. Tapi udah ada yang ngisi belum ya? Lah, iya ya. Gimana tuh kalau udah ada yang ngisi? Ya udah gimana ntar aja lah. Kesono aja dulu. Masih kuat nggak? Ntar dulu ngapa? Capek anjir. Anak mami lu. Yo, emang lu anak siapa? Anak ibu gua mah. Sama aja kuda. BTW udah maghrib ini. Mau lanjut aja, Dot. Ya tanggung lah, Nak. Masa udah jauh balik lagi? Ya terus kalau masih nggak ketemu gimana? Ya udah, lanjut aja dulu sampai malam. Kita geledah dulu nih semua tanah PT. Kalau nggak ada juga, ya bukan kabur ke sini berarti. Ya udah, ayo deh. Babi, si Olive. Anjir, gua dikerjain. Ya kali gua kencan sama ibu-ibu. Awas lu ya. Suwe emang tuh orang. Pantesan langsung mau diajak jalan. Kok diem aja, Mas? Berak di celana. Saya bingung tante mau ngomong apa. Oh, emang suka gitu kalau orang lagi jatuh cinta? Jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta? Mau kemana kita, Mas? Pulang aja yuk. Anak aja pulang. Aku dandan 7,5 jam loh, Mas. Waduh, pantas tebal begitu. Ya makanya. Kamu mau gantiin skincare aku? Enggak kan? Iya tante, maaf. Lagian Halloween udah lewat, tante malah dandanan Halloween. Oh, enak aja dandanan Halloween. Ini your queen. Ih, geli anjir. Ya wis, mending makan aja yuk. Makan apa tante? Aku sih lagi pengen nasi goreng. Mau nggak nasi goreng? Tapi saya... Udah, tante yang bayar. Tapi ntar ada yang lihat nggak ya? Malu gua kalau sampai ada yang lihat. Tapi gua lapar lagi. Mana nggak ada apa-apa di rumah.
Gimana, Mas? Ya udah deh, ayo. Oh iya, Mas Robi. Aku masih shock tahu. Kok bisa Mas Robi baru kenal langsung ngajak jalan? Ya, saya lebih shock, Tante. Shock blacker malah. Ih, Mas Robi bisa aja. Udah Tante makan, ntar keselak sendok lagi. Sambil ngobrol nggak sih? Biar ngunyahnya nggak monoton. Iya. Oh iya, Mas. Kapan mau ngenalin Tante ke orang tua kamu? Mau ngapain, Tante? Ya, cuma pendekatan aja. Aduh, nggak usah, Tante. Kita kan belum pacaran. Oh iya ya. Maaf, Tante kebelet. Elah, mimpi apa sih gua anjir? Mimpi apa, Mas? Emang wajah saya sampai ke bawah mimpi? Iya, saya mimpi masuk ke rumah hantu, tahu nggak? Terus? Ya itu, di dalamnya mirip Tante semua. Damn. Halo, Ndak. Ini aku kan udah tutup jualannya. Mau ke pasar dulu beli makan. Kamu mau titip makan apa? Gua nasgor dong, Dinda. Bilangin, pedes ya. Iya. Si Lisa nasgor, Dok. Aku juga deh, samain aja. Oh, ya udah. Sama aku juga mau beli nasgor sama Bapak. Ya udah. Bang Robi nggak sekalian? Nggak ada, dia main keluar. Coba aja telepon. Kasihan ntar dia pulang lapar nggak ada apa-apa di rumah. Oh, ya udah deh. Udah dulu ya. Iya sayang. Nah, akhirnya ada alasan gua buat pulang. Halo, Dok. Gua suruh pulang kan ya? Kenapa tuh? Bapak kesurupan lagi? Apa genteng bocor? Apa suruh benerin keran? Enggak bang, apaan sih? Terus? Ini gue mau beli makan. Lu mau nitip nggak? Gua udah makan kok. Nggak usah deh. Gua kira suruh pulang. Lu? Enggak bang, aman. Ya udah, berarti nggak usah nih ya? Nggak usah. Udah lu aja. Ya udah deh. Emang lu mau beli apa? Biasa, nasi goreng si Unyil. Hah? Nasi goreng? Tutup, Dok. Tutup. Sumpah. Tutup. Masa baru jam segini tutup? Lu dibilangin. Orang gua tadi lewat situ tutup. Udah lu beli apa kek? Jangan nasi goreng. Ya gimana bang? Orang si Dinda sama si Lisa pengennya nasgor. Lu batu dibilanginnya ya. Tutup, Aldo. Udah beli apa kek? Sate kek? Nasi padang kek? Orang Aldo udah nyampe. Ya udah ya. Ngil, nasi goreng 4 ya. Yang 2 pedas, yang 2 dikit aja cabenya. Oke, ntar ya. Ya, siap. Kayak motor saya, apa mirip doang? Oh iya, motor si Roy ini di animasi Tornado kayaknya. Tante bisa bawa motor kan? Bisa? Kenapa tuh? Jadi gini Tante sekarang keluar bawa motor saya ya. Saya mau kabur lewat belakang. Loh, emang ada apa, Mas? Udah ikutin aja. Ya tapi ada apa? Ada mantan saya Tante, dia masih suka sama saya. Nanti Tante dilabrak loh sama dia. Loh, ayo, siapa takut? Enak aja mau ngerebut kamu dari saya. Aduh, udah ikutin aja yang saya bilang tadi. Nggak mau saya. Ayo, mending adu jotos sama saya. Kalau bisa di atas ring. Aduh, Tante. Loh, gini-gini saya pernah karate loh, Mas. Ya udah iya percaya, tapi nggak usah udah. Nanti malah rusuh. Udah kita kabur aja, ya. Udah cepet Nih kuncinya nih. Ya wis deh. Harusnya tuh tadi hadepin aja. Nggak usah takut sama mantan. Udah, malu Tante. Jadi kamu malu jalan sama tante? Ya bukan gitu. Lagian kita kan bukan jalan naik motor. BTW, cantikan mana mantan kamu sama tante? Ya Tante lah. Kayaknya belum ada yang ngisi ya. Tapi kayaknya udah, Pak. Tapi nggak ada bau-bau manusia ya. Emang Bapak bisa nyium bau manusia? Udah kayak vampir aja. Udah mending kita intip dulu yuk. Siapa tahu lagi pada tidur. Ya udah, yuk. Ada ya. Peot bilang juga apa? Ya udah ya. Nah, kosong ya, kamar gua nggak ada yang ngisi. Iyalah, siapa yang mau ngisi kamar bekas mayat hidup? Brengsek lu. Ya udah, terus gimana ini? Bapak naruh peralatannya di mana? Gua taruh di atas plafon lagi. Ya, di atas plafon lagi. Nggak ada tempat lain apa? Ya itu tempat paling aman ya. Jangan-jangan Bapak buka Alfamart di atas plafon. Siapa yang mau beli? Tikus. Ya habis semua peralatan ada di situ. Bingung, Peot. Apa jangan-jangan Bapak punya Doraemon? Dan ternyata Bapak selama ini adalah Nobita di masa depan. Kebanyakan nonton racin lu. Iya, gua emang Nobita. Kenapa lu, ha? Tapi kok mukanya mirip Suneo? Babi lu. Udah, ayo. Udah malam. Ayo deh.
Kak, Iya, kenapa? kakak dengar suara nggak? Enggak. Sama. Jangan lama-lama, Pak. Shh, udah diam. No, kayak ada suara no di kamar mama. Iya, Kak. Gua juga dengar. Coba lihat no, apa udah pulang si mama? Nggak tahu deh. Ya udah bentar gua cek. Maling! 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 Siapa lu? Maling kan, ha? Maling! Maling! Gua bukan maling! Gua bukan maling! Gua cuma mau... Maling! Kak Olip! Ada maling, Kak! Maling! 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 Kino! Maling! Waduh. Ya Allah, masa Peot diteriakin maling di rumah sendiri? Mana ada maling seganteng hambamu ini ya Allah? Maling! Maling! Tolong, ada maling! 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 Tolong, ada maling! Maling! Weh, ada apa kenapa ini? teriak-teriak ya? Ada apa Olip? Kino? Tadi Ada maling, mah. Apa? Maling! Ada maling? Maling apa? Nggak tahu, mah. Pokoknya tadi dia masuk ke rumah, terus ketahuan. Abis itu lari. Kurang ajar. Berani-beraninya maling di kampung gua. Terus sekarang lari kemana? Kesana Ke bang. sana, Bang. Ya udah, biar gua yang ngejar. Jangan dong Mas Robi. Ntar kalau Mas Robi kenapa-napa gimana? Apaan sih mah? Geli banget deh. Tahu? Udah sono kejar, Bang. Iya. Hati-hati ya Mas Robiku sayang. Anjir, mau lari kemana lu, ha? Gua kejar lu sampai manapun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah capek banget. Nah, itu dia orangnya tuh. Modar lu sama gua. Wah, mampus lu. Mati lu sama gua. Turunin gua bang. Gua bukan maling bang. Diam lu, tai. Emang gimana kejadiannya nak? Pokoknya tadi dia berdiri di sini, mah. Abis itu Kino teriakin. Dia langsung kabur, mah. Terus dia bawa barang apa? Enggak sih, mah. Dia nggak bawa apa-apa. Iya mah, kayaknya keburu ketahuan deh sama si Kino. Ya ampun. Ya udahlah syukur kalau gitu. Yang penting kalian nggak kenapa-napa. Ya. Iya, mah. Udah, mah. Mending kita balik aja yuk ke Jakarta. Balik ke Jakarta mau tinggal di mana? Ya di mana, kek? Kino takut banget tinggal di sini. Masa baru sehari doang udah kemasukan maling. Udah. Tenang. Malingnya lagi dikejar sama Mas Robi. Mudah-mudahan ketangkep ya. Tetap aja, mah. Kino jadi nggak tenang tinggal di sini. Yot, bangun Yot. Aduh, sumpah gua nggak tahu ternyata ini lu. Lagian lu ngapain sih pakai maling segala? Aduh, gimana ini? Tolong! Tolong! Tas si Peot Peot. tuh. Fix nak. Berarti mereka tinggal di sini. Iya. Tapi kemana orangnya? Mungkin mereka lagi keluar. Kita tungguin aja di sini. Ya udah. Yaudah ayo masuk dulu yuk. Aduh, Yot. Ada aja lu gebrakannya, Yot. Mau ngapain sih sebenarnya ini anak pakai maling segala? Ini kenapa bang? Kak Peot kenapa bisa babak belur begini mukanya? Ya nggak tahu abang juga. Pokoknya abang udah nemuin dia kayak begini. Ya Allah. Udah jelek ini muka. Makin jelek aja. Abang nemunya di mana bang? Di bawah pohon, Sa. Kayaknya jatuh deh dari pohon. Masa jatuh dari pohon bisa sampai kayak begini bang? Ya bisa lah. Udah. Kamu jagain dia dulu ya. Abang mau kemana? Abang ada urusan dulu sebentar. Penting pokoknya. Ya udah deh. Terus gimana ini kalau dia nggak bangun-bangun? Ya mati berarti kubur aja. Jangan sembarangan ya apa kalau ngomong. Udah ya. Nggak diangkat-angkat lagi ini Pak Badot. Apa langsung ke rumahnya aja, mah? Ntar dulu deh, tanggung. Bang, Mas Robi, Sorry tante. Tante lagi nelpon siapa ya? Pak Badot, Mau ngapain? mau suruh lapor polisi. Udah diem dulu ah. Jangan tante. Jangan lapor polisi tante. loh, Kenapa emangnya emang? Kenapa Mas? Malingnya udah saya tangkap kok. Bentar nih, saya tunjukin ya. Ini kan malingnya. Coba deh, diinget-inget lagi deh. Lah iya, itu yang benar malingnya. Kok bisa? Mas Robi, kok bisa sih dia nangkep maling segampang itu? Ih, jadi pengen dihalalin.
Maco banget sih ini cowok. Tipe gue banget deh. Pada kenapa sih ini musang birahi? Udah. Terus apa yang kehilangan? Nggak ada bang. Nggak ada, Kak. Tapi dia masuk kamar apa gimana? Iya bang, kayaknya dia sempat masuk kamar deh. Tapi yang saya bingung, kayaknya dia masuk ke atas plafon deh. Hah? Masuk ke atas plafon? Mau ngapain anjir? Ya nggak tahu. Jir, mau maling apaan di atas plafon? Mungkin mau maling genteng kali mas. Nggak mungkin deh tante. Mana mungkin si Peot doyan sama genteng? Hah? Si Peot? Siapa si Peot, Bang? Maksudnya maling tadi kan badannya Peot, jadi panggil aja si Peot. Oh. Ya udah. Terus udah ditutup lagi belum plafonnya? Udah kok bang. Udah saya tutup. Saya paku sekalian biar nggak bisa masuk lagi. Ya terus mau tinggal di mana Laras? Tahu, itu udah enak tinggal tidur doang, nggak usah bayar. Ya, tapi kan nyawa kita terancam mas. Anak-anak juga pada takut. Iya, Om. Iya om, masa baru 1 hari udah kemasukan maling? Gimana seterusnya? Iya paham. Tapi nggak ada yang hilang kan? Ayo. Iya, tapi tetap aja Om. Maling kalau gagal bisa jadi balik lagi. Nah, itu dia. Ya udah, kamu maunya gimana, Ras? Tadinya aku mau minta tolong antar cari kontrakan aja yang gak jauh dari sini. Ada nggak ya? Ya, ada banyak. Terus kamu bayar pakai apa? Ya, saya masih punya tabungan ya, Mas. Emang situ? Walah. Ya udah kalau emang mau nyari kontrakan, nanti kita antar ya. Di mana ya, Pak? Yang gak jauh dari sini? Ya, paling perumahan Permata. Kalau nggak mau jauh. Perumahan ya? Komplek gitu ya? Iya. Boleh deh. Ada security-nya nggak? Ya ada. Ya udah, di situ aja kali mah. Ya udah deh, ya. Ya udah, nanti saya anter. Jadi gitu ceritanya Om Alek. Berarti bapak kamu masih ada di atas plafon. Justru Beb juga nggak tahu. Bapak ikut lari apa ngumpet di atas? Lagian lu ada-ada aja, Yot. Orang mau permisi aja sama mereka, mau ngambil sesuatu gitu di atas plafon. Ngapain lu ngumpet-ngumpet? Iya, pantas dikira maling. Abis malu kalau izin juga. Percuma kayaknya deh. Mereka nggak bakal percaya lihat tampang kita kayak begini. Ya, iya sih. Makanya lu mandi dulu kalau ke rumah orang, biar orang percaya sama lu. Terus Bang Peot kenapa bisa babak belur begini? Nah, ini yang gue bingung. Ngapain sih si Aldo? Nggak ada pertanyaan lain apa? Terus gimana ini, bapak lu, Yot? Ntar dulu Bang Robi. Dia mau cerita dulu kenapa dia bisa babak belur. Tahu? Ya udah. Itu yang saya bingung, Pak Alek. Dok, Bi, gua kecapean habis lari. Tahu-tahu ada yang nabrak dari belakang. Terus dia tabrakin ke pohon sekenceng-kencengnya. Habis itu gue langsung gak sadar. Tahu-tahu ada di sini. Tapi kamu nggak lihat orang yang nabraknya? Ya enggak lah, Om. Orang dia nabrak dari belakang. Lu dikejar warga nggak sebelumnya? Enggak, Bi. Nggak ada yang ngejar gua. Tahu-tahu gua ditabrak aja. BTW, lu gimana bisa ketemu sama gua? Ya, gua kan kebetulan lewat. Lu udah pingsan di bawah pohon. Gua kira lu jatuh dari pohon. Nak, bangun nak. Udah siang ya, Ge. Iya. Ayo pulang yuk, lapar gua. Iya. Si Peot sama Parungkat belum datang juga ini. Belum, bingung gua juga. Kemana ya mereka? Gua takut mereka kenapa-napa anjir. Kenapa-napa gimana? Takut dia ditelan ular nggak sih? Ini kan hutan. Enggak, udah positif thinking aja. Terus gimana nih? Udah pulang aja yuk. Kita bawa barang-barang mereka ke rumah. Serius lu? Ntar kalau mereka nyariin gimana? Kagak. Ini buktinya mereka aja nggak ada seharian. Jangan-jangan mereka ada di kampung kita lagi. Waduh, bisa jadi sih. Yaudah, yuk. Kita pulang aja dulu. Syukur-syukur mereka ada di sono, nak. Kalau nggak ada gimana? Kita balik lagi aja besok ke sini. Deket inilah, nggak jauh-jauh amat. Yaudah, ayo deh. Bentar ada yang nelpon. Lah, si Robi. Mau ngapain dia? Ya nggak tahu. Udah, nggak usah diangkat. Apaan orang kayak begitu? Jangan takut penting. Terserah lu dah. Ya, Robi. Lu di mana, nak? Gua sama si Dot di dalam hutan. Ngapain anjir? Ya kita mah setia kawan lah. Temen hilang ya kita cariin. Nggak kayak lu, enak-enakan lu di rumah. Dih, kenapa lu ngegas? Mikir aja sendiri. Ngambek. PA, gua mah diam di rumah juga ada hasil. Emang lu? Maksudnya? Nih, si Peot lagi sama gua nih, mampus. Serius? Jangan bohong deh lu. Ya, nih lu denger nih. Iya, Dad. Ini gua. Peot. Terus, bapak lu tidur di atas plafon? Iya, gimana ya? Udah tenang dulu, Yot. Ntar kita ke sono bareng-bareng. Bantuin dia biar bisa keluar dari situ. Yuk, jangan main bantuin aja. Tanya dulu sama Parungkatnya, betah nggak tinggal di atas plafon. Lu kira bapak gua tawon?
tahu lu Kona, mana betah orang tidur di atas plafon. Iya, tidur di atas pohon aja dia betah kan. Iya juga ya. Bentar, papa gua telepon. Halo, Nak. Iya, Pak. Kemana aja kamu? Nggak pulang semalam? Kona nginep, Pak, di rumah si Dot. Oh alah, pantesan. Yaudah. Ada apa, Pak? Ini, besok pagi jangan kemana-mana ya. Papa mau minta anter. Kemana tuh? Ke Permata, nyari kontrakan buat Tante Laras. Hah? Nyari kontrakan? Iya, mau ngontrak aja katanya. Emang kenapa, Pak? Nggak betah katanya. Baru sehari udah kemasukan maling. Oh, iya, Kona tahu, Pak. Ya udah, gitu aja ya, Nak. Jangan kemana-mana ya. Iya, Pak, siap. Kenapa? Kesempatan nih, guys. Besok pagi gua sama si Papa mau nganterin Tante Laras cari kontrakan ke Permata. Nah, mau gua ajak semuahan biar rumahnya kosong. Ngerti nggak? Iya, gue paham. Boleh tuh, kita masuk ke rumah si Peot, bantuin Parungkat turun, ya kan? Akhirnya. Berarti kita bertiga ya. Gua, si Dot sama si Peot. Nah, iya. Nah, iya benar. Desember, ini apa? Kok bau tai sih? Nggak hilang-hilang dari tadi, udah disemprot pewangi juga. Apa bau mulut naik ke hidung? Tidur di kamar anak-anak aja deh kalau gitu. Nah, kamu tidur di atas, Ki, biar mama yang di bawah. Mama mau tidur di sini. Iya. Tumben. Takut setan ya? Enak aja. Mama nggak pernah takut apa-apa ya. Di dunia ini yang mama takutin cuma satu. Apa tuh? Takut nggak ketemu lagi sama Mas Robi. Nih, najis si Mama. Udah, awas ah. Mama ngantuk. Tapi serius, kenapa emang mah nggak mau tidur di kamar? Bau tai tiba-tiba. Padahal udah mama semprot pewangi loh. Pewanginya kali rasa tai. Mana ada? Pasti bapak kelaparan ya di atas plafon. Yang sabar ya Pak. Insya Allah besok pagi Pet susulin ke sana. Bapak puasa aja dulu ya. Hitung-hitung latihan. Bentar lagi kan bulan puasa. Ini lu pinjam motor siapa, Nak? Pacar gua, si Tipani, Oh, emang motor yang CBS kemana? rusak belum dibenerin sampai sekarang. Parungkat. Parungkat dengar kita nggak, Pak? Parungkat. Ini kita Pak. Parungkat. Yat, Yat, itu lu bukan Yat. Ini Pak. Yat, tolongin gua Yat. Sabar ya Pak. Iya, Yat. Ayo Dad. Bi, bantuin. Iya. Iya. Udah ayo turun Pak. Udah dibuka. Iya. Ini dulu nih peralatannya dulu. Lu sangka ya? Ya udah sini cepet. Iya nih. Pegangin ya. Iya. Awas hati-hati ya. Bi, ambil Bi. Iya. Awas berat, pelan-pelan. Tenang. Udah ayo Pak, turun. Satu lagi nih ya, takut ketinggalan. Ya udah sini mana? Nih. Berarti malam ini boleh langsung diisi, Pak Indra? Ya, boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Udah bersih ini. Ya udah, kalau gitu nanti kita kesini lagi deh sore. Iya, kesini aja nggak apa-apa. Oh iya Pak Indra, itu barang-barangnya nggak apa-apa saya pakai. Nggak apa-apa Bu, pakai aja. Lagian saya mau naruh di mana? Di rumah saya juga udah penuh. Iya deh. Itu di dalam juga udah ada kasurnya tuh. Kursi, meja, peralatan dapur, udah ada semua itu. Pakai aja nggak apa-apa. Ibu mah tinggal bawa badan aja sama pakaian ya. Iya. Makasih Pak Indra. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya Pak Indra ya. Oh iya Pak Badat. Mari Pak, makasih ya. Iya Bu, sama-sama. Ya, sementara mah tidur di sini aja dulu Parungkat. Yot. Iya, makasih Pak Alek. Nanti insya Allah besok saya ke kelurahan. Saya mau minta solusi sama Pak Lurah mengenai tempat tinggal Parungkat. Sabar ya. Iya, nggak apa-apa Pak Alek. Makasih banyak itu juga. Pak Alek emang pantas jadi ketua RT ketimbang saya. Oh, nggak usah begitu Parungkat. Saya juga karena dipilih aja sama warga.
Oi, nak. Bi, si Peot sama Parungkat ada di rumah lu nggak? Iya ada nih sama gua. Kenapa? Maaf, Bi. Bisa minta tolong anterin gak ke sini? Kemana nak? Ke rumah lamanya. Bapak gua mau ngomong ini. Gua lagi sama bapak gua. Sekarang nak? Iya, sekarang. Bisa nggak? Ya udah, bisa. Ya udah, sekalian bawa aja peralatan dia semua, bilangin. Oke. Oke, gua tunggu ya. Ya, siap, OTW. Mau ngapain katanya, Bi? Nggak tahu deh. Tapi kayaknya kalian disuruh ngisi rumahnya lagi deh. Lu, emang dia ngomong begitu? Ya, feeling aja. Soalnya udah kosong rumahnya Parungkat. Masa sih? Emang saudaranya yang kemarin kemana? Kan mau ngontrak, Pak. Nggak betah katanya tinggal di situ. Baru sehari udah kemasukan maling. Sialan tuh orang, gua dibilang maling. Tapi nggak apa-apa deh, syukurin lu. Siapa suruh ngerebut rumah gua? Alhamdulillah, ya Allah. Makasih banyak ya Om. Makasih banyak Pak Badot. Iya, sama-sama. Lagi pula saya juga nggak percaya Parungkat sama mereka. Maksudnya gimana tuh? Ya, masa dia ngejelekin rumah saya? Katanya rumahnya nggak aman lah, rumahnya butut lah, baru 1 hari kemasukan maling lah. Kan aneh ya? Kita bertahun-tahun di situ nggak pernah Om kemasukan maling. Iya bener. Makanya, saya juga bingung. Jangan-jangan bohong tuh Pak Badot. Masa iya ada maling di sini? Dari dulu juga aman-aman aja tuh. Nggak berani maling masuk ke rumah saya. Tahu, ngarang-ngarang cerita aja emang. Mungkin karena pengen ganti rumah aja kali, yang lebih bagusan. Bisa jadi. Peot. Lagian mereka jorok juga tuh Pak Badot. Nggak kayak kita. Kita mah bersih, rajin. Jorok kenapa Parungkat? Ya, masa baru ditinggal sehari doang, kamar saya langsung bau tahi katanya. Nah, ya bener juga itu Parungkat. Tiba-tiba gue kangen no sama papa. Sama Kak Kino juga. Di mana ya dia sekarang? Kalau benar dia lagi dikejar utang, kenapa nggak ngumpet di sini aja? Tinggal bareng sama kita. Mungkin si mamanya juga udah capek kali Kak. Iya sih. Siapakah sebenarnya Pak Jael? Komen di bawah.